Pengajian akbar dan majelis salawat yang berlangsung di Aula DPCP 3 Batola, Kalimantan Selatan pada Kamis malam tanggal 22 Juni terus dipadati oleh warga yang datang dari berbagai desa di Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan. Selain dihadiri warga dari berbagai desa, pengajian juga dihadiri langsung oleh Ketua DPCP 3 Batola Dr. Haji Bahrul Ilmi dan istri Haji Nurhayati, para guru agama seperti Guru Ahmad Mubarak, Guru Mahmudin, Guru Abdur Rauf dari Pondok Pesantren Hidayah, para Habib seperti Habib Anis bin Salamin Balgaits, Habib Jafar, tokoh masyarakat, serta sejumlah bakal calon legislatif dari P3. Hadir pula Haji Iwan, salah seorang kolega Haji Bahrul Ilmi dari Jakarta. Selamat datang buat tamu mulia yang hari ini baru datang dari Jakarta, yaitu Bapak Haji Iwan. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah dalam keadaan taat ibadah kepada Allah. Dalam pengajian tersebut, para jamaah tampak antusias menghadiri pengajian yang juga diisi dengan pembacaan salawat dan puji-pujian kepada Rasulullah. Sebelum mendengarkan tausiah, para jamaah bersalawat dan melantunkan puji-pujian kepada Rasulullah yang dipimpin Guru Ahmad Mubarak serta diiringi oleh grup Maulid BPK Berja Anjir Muara. Suasana semakin semarak saat Guru Ahmad Mubarak melantunkan lagu-lagu memuji Rasulullah yang diikuti oleh para jamaah. Ketua DPCP 3 Batola Dr. Haji Bahrul Ilmi dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada para jamaah dan permohonan maaf jika ada kekurangan selama pelaksanaan pengajian. Dan juga kita malam ini bersyukur ada kehadiran Habib dari Hadal Maut yang mengisi kita acara malam ini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nantinya kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapat manfaat buat kita di rumah tangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam tausiahnya, Sayyid Adam Al-Khairi yang diterjemahkan oleh Guru Abdur Rauf mengupas tentang beramal di 10 hari bulan Zulhijjah. Menurutnya, ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Pada 10 awal Zulhijjah juga dianjurkan memperbanyak ibadah sunnah semisal puasa dan zikir. Dirinya mengajak untuk mempergunakan sebaik-baiknya waktu beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah sebagaimana yang juga dilakukan oleh para salafus soleh. Yang mana Al-Habib As-Sayyid Adham Al-Kuhaili, beliau memulai daripada kalamnya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah mengumpulkan kita dalam suatu perkumpulan, yaitu insyaallah dan perkumpulan ini hati kita dan jiwa kita akan bersih. Qala subhanahu wa ta'ala zakiran salat hadhihi al-ayyam allati nahnu fiha wal fajri wa layalin 'ashr. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita sekarang berada di hari yang mulia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala demi waktu fajar dan 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Wa yaqul alaihi salatu wassalam ma min ayyam ahabba ila Allah fihi al-'amal as-salih fi al-ayyam al-'ashr Dzulhijjah. Tidak ada daripada hari sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana tidak ada hari yang mana ketika seorang hamba melakukan amal soleh yang paling Allah cintai seperti 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Qalu wala al-jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Meskipun jihad fi sabilillah ya Rasulullah, apakah itu mengimbangi daripada pahala ketika kita beramal di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah? قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. Meskipun dia berjihad, dia tidak bisa mengimbangi pahala tersebut kecuali dia berjihad, yaitu dia keluar dari rumahnya membawa hartanya dan dirinya, dan dia kembali tidak membawa apa-apa. وصيام يوم من أيام العشر كصيام سنة. Dan juga dikatakan barang siapa berpuasa 1 hari
di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala puasa 1 tahun. وقيام ليلة فيها تعدل قيام ليلة القدر. Dan ketika seseorang juga menghidupkan malam 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, maka seolah-olah dia menghidupkan malam Lailatul Qadar. فالحمد لله على هذه النعم. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat seperti ini. أكرمتم وكنتم خير أمة أخرجت للناس أمة النبي محمد. Yang mana alhamdulillah kita dikeluarkan daripada seluruh manusia, Allah jadikan kita termasuk daripada sepaling baik umat daripada umat yang lainnya. هدايا ومزايا أعطيت لهذه الأمة. Yang mana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan dan hadiah yang sangat banyak. نعصي الله سبحانه وتعالى طوال العام. نعصي الله سبحانه وتعالى طوال السنة. Yang mana kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu hampir setahunan. فيعطيك مواسم ليطهرك بها. Tetapi Allah jadikan musim-musim yang mulia, hari-hari yang mulia supaya apa? Supaya Allah membersihkan kita daripada semua kemaksiatan tersebut. فاستغل واستفيد من هذه الأيام ولا تغفل. Maka hendaklah kalian benar-benar menggunakan waktu 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Jangan kalian itu melupakan keistimewaan daripada bulan tersebut dan isilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. أفضل كان السلف يعظمون 3 أوقات أو 3 مواسم. السلف كانوا يعظمون 3 مواسم. Yang mana para salafus saleh mereka memuliakan itu 3 musim. الأيام الأوائل من شهر المحرم. Yang mana para salafus saleh pertama memuliakan musim ketika menemui awal-awal daripada bulan Muharram. أيام العشر من ذي الحجة. Dan juga 10 pertama, yang kedua 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. والعشر الأواخر من رمضان. Dan 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. فاغتنموا ولا تكسلوا. Maka hendaklah kalian benar-benar menggunakan waktu tersebut, jangan kalian bermalas-malasan. يقول في هذه الأيام العشر عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. Yang mana sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan ketika kita menemui bulan yang mulia seperti ini, kita diperintahkan memperbanyak tasbih, tahmid dan juga tahlil. هذه عبادات ظاهرة Ini adalah amalan secara zahir. وهناك عبادات باطنة. Dan di sini juga ada ibadah secara zahir dan juga ada ibadah secara batin. وهي الأعظم. Yang mana ibadah secara batin ini lebih mulia dan lebih agung. حسن الظن بالله وبعباد الله. Yang mana di antara amalan batin yang paling bagus adalah berprasangka baik terhadap Allah dan juga terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. ومن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ومن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى أنك تقوم في هذه الأيام وتصوم في هذه الأيام العظيمة وتظن بأن الله سبحانه وتعالى لن يغفر لك. Dan termasuk kalian berprasangka jahat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian berpuasa dan juga kalian menghidupkan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalian menyangka Allah tidak mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Ini termasuk sangkaan yang tidak bagus. فهذا رب كريم رحيم. Yang mana Allah orang yang maha pengasih dan juga maha pemurah. أقبل عليه وسترى. Yang mana Allah yaitu menerima kalian dan menghadap terhadap kalian dan menutupi kalian. اهجر معصيته فيما بقي من عمره. Dan juga jauhilah kemaksiatan yang mana sisa daripada umur kita. وكل ما اقترفت ذنبا وكل ما اقترفت ذنب تب إلى الله وعد. Ketika kalian mengaku kalian itu banyak melakukan daripada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. ولو أذنبت في اليوم 100 مرة. Sekalipun kalian bermaksiat dalam sehari itu 100 kemaksiatan yang kalian lakukan, لا تيأس. jangan kalian putus asa. لا تجعل هذا الشيطان وهذه النفس الأمارة بالسوء تحجبك عن هذا الإله.
Jangan sampai kalian jadikan syaitan dan nafsu amarah seperti ini, yaitu menghijab dan mendinding kita daripada Allah Subhanahu wa taala. اندم على ما كان منك وعد وقل يا رب وفقني ولا أعود. Yang mana kalian hendaklah menyesal apa yang telah kalian lakukan daripada kemaksiatan, dan jangan sekali-sekali mengulangi kemaksiatan tersebut. Dan hendaklah kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah saya taufik supaya saya tidak melakukan kemaksiatan tersebut. وإذا رأى الصدق سبحانه وتعالى إن رأى الصدق في قلبه سيأخذ بيده. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kesidikan kalian untuk kembali kepada Allah, maka Allah akan mengambil dan memegang diri kalian. وبذلك تنال رتبة المحبة. Dan dengan kalian bertaubat kepada Allah, maka kalian akan mendapatkan maqam kedudukan yang sangat tinggi. قال تعالى Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, إن الله يحب التوابين. yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mencintai terhadap hambanya yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. لم يقل التائبين الذين قد تابوا في الماضي، لا، ولكن قال التوابين فعل مضارع. Allah tidak mengatakan itu adalah orang yang telah bertobat, tapi Allah mengatakan apa? Seseorang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال العلماء للتوبة 3 شروط وشرط رابع. Dan ulama mengatakan kalau kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 syarat dan 4 syarat ketika kita ingin bertaubat, yang mana kita mempunyai hak atau kesalahan terhadap manusia. الشرط الأول الإقلاع. Syarat yang pertama ketika kalian ingin bertaubat, al-iqla', yaitu benar-benar kalian tidak hendak lagi melakukan daripada perbuatan kemaksiatan tersebut, dan kalian cabut daripada kemaksiatan tersebut. الشرط الثاني الندم. Dan syarat yang kedua, ketika kalian ingin bertaubat, hendaklah kalian menyesal atas perbuatan maksiat yang telah kalian lakukan. وإن لم تجد الندم في قلبك فتفقد حال قلبك. Maka ketika kalian melakukan kemaksiatan, terus dalam hati kalian tidak ada penyesalan, maka periksa benar-benar dalam hati kalian ada apa. واقترفت الذنب ولم تشعر بالألم والحزن لأنك عصيت الله فحال قلبك غير جيد. Adapun ketika kalian mengetahui bahwasanya yaitu kalian melakukan dosa dan kalian tidak menyesal atas perilaku kalian yang melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah maka hati kalian yaitu tidak bagus. قال عليه الصلاة والسلام إن لم تبكوا فتباكوا. تكلف البكاء. Yang mana disebutkan seandainya kalian tidak bisa menangis, hendaklah pura-pura menangis. اذكر معاصيك في خلواتك، انتهكت حرمات الله وعصيته وهو يراك، فاندم على ذلك واعزم بأن لا تعود. Yang mana hendaklah kalian yaitu ketika mengingat daripada dosa kalian, yang mana Allah menyaksikan daripada perbuatan kita tersebut, dan kita merasa menyesal atas perbuatan kemaksiatan tersebut, dan janganlah kalian mengulangi atas kemaksiatan itu. والشرط الثالث هو العزم على أن لا تعود بذلك الذنب. Dan syarat taubat yang ketiga yaitu kalian benar-benar bercita-cita tidak ingin lagi mengulangi daripada kemaksiatan itu. والشرط الرابع إن كان في حق من حقوق الآدميين من نهب مال، سرقة مال، أو نهب أرض، أو غير ذلك، أو غيبة أو نميمة، فلتستسمح وترد الحقوق إلى أهلها. Tapi ketika kalian ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian ada yaitu permasalahan, ada kesalahan terhadap manusia, baik ketika itu kalian mencuri bendanya, atau kalian menggibahnya, ataupun perbuatan kezaliman yang lainnya, hendaklah syarat yang keempat kalian harus meminta maaf dan mengembalikan hak-hak mereka. Seandainya kalian mencuri, kembalikan hak mereka. Seandainya kalian menggibah, minta maaf terhadap mereka. وما دمت على قيد الحياة فباب التوبة مفتوح أمامك. Yang mana kalau kita masih dalam keadaan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam keadaan hidup, maka pintu taubat itu masih terbuka di hadapan kalian. Dalam kesempatan tersebut Sayyid Adam juga mengajak para jamaah untuk terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan hati.
Acara ditutup dengan pembacaan tahlil dan doa yang dipimpin oleh Habib Muhammad Anis bin Salamin Balgaits Ba'alawi. Acara juga dirangkai dengan pembagian door prize yang berhadiahkan kulkas, televisi, kipas angin, dan terakhir pembagian door prize berupa senilai 1 juta rupiah dari Haji Bahlul. 1807 Guru Tajudin dari Kapuas. 1537 1122 kipas angin. 1 juta rupiah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masing-masing baca selawat banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. 1029. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari mana Acil? Anak buah Habib Anis. Acil dari mana ya? Cil, bermimpi kan malam dari biar. Sidin kejadian berfoto minggu tadi lawan Habib Anis terakhir. Berarti dapat berkah dari Habib Anis. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tim Liputan, Teladan News.